Situasi di Israel semakin tegang setelah serangan dari Hamas. Israel diserang ratusan rudal dan drone Iran. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini? Dan berita tentang rencana megaproyek kontroversial yang telah ada selama beberapa dekade kembali muncul. Saat ini, terusan Suez Mesir tetap menjadi salah satu jalur air paling penting di dunia. Dengan catatan bahwa 10% kapal kargo dunia melewati jalur strategis ini antara Laut Tengah Timur dan Laut Merah yang menghubungkan benua Eropa dan Asia. Munculnya kanal baru yang sejajar dengan terusan Suez dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut dan akan memiliki dampak yang mendalam pada perdagangan global. Dalam konteks ini, rencana Israel membangun kanal baru untuk menyaingi terusan Suez telah mencuat. Nah, kebetulan Gaza berada di tengah jalur yang diusulkan untuk kanal kedua yang melewati wilayah tersebut. Apakah ini menjadi alasan mendasar untuk konflik yang sedang berlangsung? Sebelum kita membahas secara detail tentang kanal yang diusulkan oleh Israel, penting untuk fokus dulu ke Mesir. Terusan Suez di Mesir adalah saluran air buatan manusia yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Fungsinya adalah mempersingkat jarak pengiriman antara Eropa dan Asia. Pembangunan kanal ini adalah proyek besar yang memakan waktu lebih dari 10 tahun dan melibatkan ribuan pekerja. Terusan Suez resmi dibuka pada November 1869 dengan sebuah pesta besar. Dan kanal ini langsung sukses karena menghemat jarak perjalanan ribuan mil antara Eropa dan Asia, serta memberikan keuntungan ekonomi besar bagi Mesir dan negara-negara lain di sekitarnya. Hingga saat ini, terusan Suez tetap menjadi jalur air penting yang mengatasi jutaan ton kargo setiap tahunnya, dan memiliki peran krusial dalam perdagangan dan transportasi global. Nilai terusan Suez saat ini mencapai 9,4 miliar dolar atau setara 153 triliun rupiah bagi Mesir. Jika kanal baru dibangun sejajar dengan terusan Suez, maka akan sangat merugikan bagi ekonomi Mesir dan penduduknya. Asal-usul kanal Israel dimulai pada pertengahan abad ke-19, ketika Inggris mempertimbangkan pembangunan kanal menuju Laut Merah melalui Laut Mati. Pada tahun 1855, seorang perwira Angkatan Laut Inggris bernama William Allen mengusulkan alternatif untuk terusan Suez. Ide tersebut adalah membangun kanal yang menghubungkan Laut Merah, Laut Mati, dan Laut Tengah yang diyakini lebih murah daripada terusan Suez yang sudah direncanakan. Kanal tersebut akan menghubungkan Laut Tengah dengan Teluk Oqba, memungkinkan akses ke Laut Merah dan Samudra Hindia. Pada tahun 1963, Amerika Serikat juga mencoba ide serupa untuk menggali kanal yang berlawanan dengan terusan Suez. Ini adalah sebagai tanggapan terhadap nasionalisasi terusan Suez oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada tahun 1956. Kanal Israel yang kontroversial ini baru diungkapkan kepada dunia pada tahun 1994 dan dinamai sesuai dengan nama Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion. Pada tanggal 2 April 2021, Israel mengumumkan bahwa mereka akan mulai membangun kanal Ben-Gurion pada bulan Juni 2021. Kanal baru ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ekonomi Mesir dan jalur perdagangan mereka. Namun, Israel mengatakan bahwa kanal ini bagus untuk kapal yang terlalu besar yang akan melintasi terusan Suez karena ada batasan ukuran kapal di sana. Kanal ini dibangun dan akan memiliki panjang sekitar 293 km, hampir 1/3 lebih panjang dari terusan Suez yang panjangnya 193 km. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 55 miliar dolar atau setara 893 triliun rupiah. Siapapun yang mengontrol kanal tersebut akan memiliki pengaruh besar atas rute perdagangan global untuk minyak, gandum, dan berbagai pengiriman. Israel memperkirakan pendapatan sekitar 6 miliar dolar per tahun atau lebih dari kanal tersebut.
Dan ini ditambah dengan kenyataan bahwa Israel akan memiliki arteri terbesar yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Hal ini juga akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis perdagangan global seperti yang terjadi selama penyumbatan terusan Suez pada tahun 2021 ketika sebuah kapal kargo terjebak dan menyebabkan kemacetan besar. Tidak seperti terusan Suez, Kanal Ben Gurion dapat menangani kapal yang bergerak dari arah kedua. Hal ini akan dicapai dengan cara membuat dua kanal. Tidak seperti terusan Suez yang berada di sepanjang pantai berpasir, Kanal Israel akan memiliki dinding batu yang berarti bahwa hampir tidak memerlukan pemeliharaan. Israel berencana untuk membangun kota-kota kecil, hotel, restoran, dan klub malam di sepanjang kanal. Setiap kanal yang diusulkan memiliki kedalaman sekitar 50 meter dan lebar sekitar 200 meter. Mereka akan memiliki kedalaman 10 meter lebih besar dari terusan Suez. Kapal dengan panjang 300 meter dan lebar 110 meter, yang merupakan ukuran kapal terbesar di dunia, akan dapat melintasi kanal. Seperti proyek lainnya, kanal dibangun setelah perencanaan dan survei yang intensif. Dari sisi rekayasa, kanal buatan manusia biasanya melibatkan proses seperti penggalian dan ekskavasi. Ekskavasi adalah proses menggali tanah dan batu untuk membuat saluran agar air bisa mengalir. Setelah ekskavasi, air disediakan melalui sumber eksternal seperti waduk atau sungai. Pengerukan sering digunakan untuk memperdalam dan memperlebar kanal. Pengerukan melibatkan penggunaan mesin khusus yang disebut dragging, fungsinya untuk menghilangkan sedimen dan puing-puing dari dasar kanal. Ini membantu menjaga kanal tetap jernih dan dapat dilalui oleh kapal. Tapi ini juga bergantung pada medannya, kunci dan pintu mungkin juga akan dipasang untuk mengendalikan aliran air dan menjaga tingkat air di kanal. Konstruksi kanal Ben Gurion akan memakan waktu sekitar 5 tahun dan melibatkan sekitar 300.000 insinyur dan teknisi dari seluruh dunia. Awalnya, rencana itu melibatkan 520 ledakan nuklir. Ledakan ini untuk menggali lebih dari 160 mil melalui padang gurun Negev, Israel daripada metode tradisional. Setelah kanal selesai dibangun, Israel akan memasang perangkat mata-mata di dasar kanal dan memasang perangkat pemantauan di tengah kanal. Mereka juga akan membangun penghalang terbesar yang dapat mendeteksi senjata dan memotret setiap kapal yang melewati kanal menggunakan sinar laser. Namun, tantangan utamanya adalah bahwa kanal ini tidak akan memiliki keuntungan dari aliran air yang sudah ada seperti terusan Suez atau lanskap yang datar seperti terusan Suez. Ini akan menjadi pekerjaan yang jauh lebih besar dan sulit daripada terusan Suez. Tetapi sebagai kekuatan besar dalam ilmu pengetahuan dan rekayasa, Israel memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang kompleks ini. Jika kanal ini dibangun, Israel akan mendapatkan manfaat besar. Kanal Ben Gurion akan memberikan Israel kebebasan dari tekanan yang timbul dari akses ke terusan Suez. Negara-negara Arab telah menggunakan Laut Merah untuk menekan Israel, sehingga Israel memutuskan untuk mengambil kendali lebih besar atas Laut Merah. Salah satu manfaat militer yang utama bagi Israel adalah bahwa kanal Ben Gurion akan mengurangi ketergantungan pada terusan Suez untuk bantuan militer Amerika Serikat. Ini jika diperlukan, dan dengan lokasi yang sangat strategis. Sekarang, apa hubungannya dengan Gaza? Gaza berpotensi berada di tengah-tengah rencana ambisius kanal Ben Gurion. Untuk mencapai ambisi Israel, maka penyelesaian Gaza sangat penting. Ada pertimbangan ekonomi dan strategis yang perlu dipertimbangkan secara mendalam oleh komunitas global. Sebagian besar desain kanal mengusulkan jalur yang menghindari Gaza, tetapi menguasai Gaza akan memungkinkan rute yang lebih pendek, sehingga mengurangi waktu perjalanan dan berpotensi menghemat biaya miliaran dolar. Selain itu, kanal yang lebih dekat atau mengikuti perbatasan Mesir akan memberikan keunggulan militer yang sangat besar bagi Israel, menguatkan pertahanannya, dan memberikan buffer terhadap potensi ancaman dari selatan. Namun, para ahli berpendapat bahwa membangun kanal baru ini
akan mengganggu keseimbangan energi strategis dari proyek Belt and Road Cina dan Mediterania, serta Selat Hormuz, yang menjadi titik transfer 30 energi dunia, dan bisa menyebabkan perang global yang kelihatannya sudah dimulai. Apa pendapatmu? Apakah mega proyek ini benar-benar diperlukan bagi wilayah tersebut, atau apakah itu hanya usaha menguntungkan lainnya? Kami ingin tahu pendapatmu tentang kanal yang diusulkan ini. Silakan tinggalkan komentarmu di bawah.